Selamat sore, bahwasannya Kota Tangerang diguncang oleh peristiwa kebakaran. Kali ini melibatkan gudang penggilingan plastik di Jalan Kampung Moncong, Jatimungu, Kota Tangerang. Api yang membesar sejak pukul 12.30 pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024. Mengundang pertanyaan, apa yang menjadi penyebab kebakaran ini? Api mulai membesar sejak pukul 12.30 hingga 12 Januari 2024. Lantas apa penyebab kebakaran pabrik Tangerang ini hari ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Tangerang sudah sering menjadi saksi terjadinya kebakaran, terutama di area pabrik. Dari sekian banyak kasus kebakaran, terdapat pola-pola tertentu yang menjadi penyebab kebakaran pabrik. Pertama, dari dugaan penyebab ini yaitu konsleting arus pendek listrik menjadi penyebab umum. Pabrik-pabrik di Tangerang seringkali memiliki daya listrik yang signifikan, melebihi 10.000 watt. Semakin besar daya listrik, semakin besar potensi kebakaran jika instalasi listrik tidak terjaga dengan baik. Yang kedua, kelalaian karyawan juga kerap menjadi pemicu. Dengan melanggar SOP kerja seperti merokok di area terlarang, menyalakan api, menggunakan bahan bakar di lokasi yang tidak aman, hingga lupa mematikan mesin. Karyawan bisa tanpa sengaja menciptakan situasi berbahaya yang menyalur kebakaran. Selain itu, kecelakaan kerja yang melibatkan kejadian tidak terduga seperti bencana alam bisa menjadi faktor pemicu kebakaran di pabrik-pabrik Tangerang dan juga pabrik-pabrik kota-kota tertentu. Sementara petugas pemadam kebakaran berjuang untuk mengendalikan api di gudang penggilingan plastik. Nah, pertanyaan tentang penyebab pasti kebakaran ini tetap menjadi misteri yang perlu dipecahkan. Apakah ini karena konsleting listrik, kelalaian karyawan, atau sebuah kecelakaan tak terduga? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban penyebab kebakaran. Kebakaran hebat tersebut pun sempat membuat panik warga. Pasalnya, gudang limbah palet plastik itu berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Api yang membesar serta asap hitam tebal muncul pada saat beberapa karyawan dan warga lainnya tengah melaksanakan sholat Jumat. Setempat Dede mengatakan kejadian itu berawal dari dirinya melihat asap tebal dari lapak penggilingan plastik. Tak lama kemudian muncul api sudah langsung merambat ke lapak-lapak di sekitarnya. Kita balik masjid lihat asap kebakaran dari sekitar sini. Api langsung membesar setelah warga langsung melaporkan ke Damkar Kota Tangerang. Tak berapa lama, Damkar sampai di lokasi kejadian. Menurut Kamal, petugas Damkar, ada 2 UPT Damkar yang dikerahkan mulai dari UPT Cibodas dan Periuk. Pantauan di lokasi ada 11 mobil Damkar dan belasan personel diterjunkan. Pasalnya, jilatan api hampir mengenai dinding rumah warga. Namun, keburu dilakukan penyiraman agar tak merambat. Alhamdulillah tidak ada rumah warga yang ikut terbakar. Untuk kerugian dan ini gudang milik siapa masih dalam penyelidikan, ujarnya. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4 jam. Padam sekitar pukul 16.30 WIB, unit sudah balik ke Mako dan pos setelah api padam, kata dia. Tak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Penyebab masih diinvestigasi, perkiraan awal karena konsleting, tuturnya. Proses pemadaman berlangsung cukup lama, karena objek yang terbakar merupakan bahan mudah terbakar. Tidak ada perambatan dalam kebakaran tersebut. Saya dengan perwakilan dari kelompok saya, yaitu Hertologi Putri, akan membawakan situasi terkini di daerah lokasi kejadian kebakaran. Boleh diceritakan? Ini barusan injak apa yang semacam atas kompos ya. Itu. Dan emang di bawah sini semuanya serba lelehan dari plastik karena emang pabriknya pabrik plastik gitu. Jadi kebakarannya tepatnya terjadi di tanggal 12 Januari 2024 di hari Jumat, dan kita presentasi di sini di hari Senin. Jadi ya udah sekitar
4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu lah ya. Dan beberapa teman saya juga lagi melihat situasi kondisinya. Ada yang di sana dan ada yang di sana. Jadi, menurut saya beberapa saran, semoga kejadian tersebut dapat dijadikan pengalaman dan sebaiknya lebih berhati-hati. Karena kebakaran ini dengar-dengar kabarnya terjadi karena adanya konsleting arus pendek, dan semoga selalu waspada setiap muncul beberapa tanda api atau asap-asap yang wajar, dan segera memeriksa asal-muasal tanda api, bau hangit atau asap untuk menghindari terjadinya konsleting listrik, dan dapat dicegah sedini mungkin menggunakan basic cell atau dasar pertahanan diri, seperti menggunakan kain yang basah untuk menutupi objek yang terdapat arus konsleting tersebut. Oke, baik. Jadi harapannya dari saya semoga dapat menjadi pengalaman berharga, serta hal tersebut tidak akan kembali di lain waktu dan meluapkan banyak kerugian, termasuk saya. Material-material yang habis terbakar dan beberapa pemukiman warga yang panik saat waktu kejadian, karena memang banyak banget pemukiman dan beberapa pohon yang hangus terbakar. Baiklah, segala hal yang menimpa kepada korban merupakan hal yang cukup berat untuk diterima oleh korbannya sendiri dan kerabat yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari saya sebagai narator. Baiklah, sekian dari saya, perwakilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.